14 prinsip mengantar Toyota menjadi raksasa otomotif. Kaizen atau perbaikan terus-menerus dan respect to people menjadi napas dalam Toyota Way. Salah satu perusahaan di Australia ada yang menerapkan prinsip Toyota Way. Di dalamnya ada mantra mandraguna bernama Lean Culture, besutan Henry Ford yang lantas dikembangkan oleh Toyota. Lean Culture cocok digunakan di semua jenis bisnis. Bahkan prinsip ini digunakan di rumah sakit untuk mengembangkan cancer intensive unit di Australia. Elemen-elemen no delay, cost efektif, dan tahan krisis membuat mantra ini serbaguna apapun bisnisnya. Ada 4 hal yang perlu dipelajari dalam Lean Culture. Make the customer everyone's business. Pelanggan adalah alasan utama dalam bisnis. Bisnis milik pelanggan, karena pelangganlah yang membayar upah manajemen hingga pekerja paling bawah. Itu sebabnya setiap unsur dalam perusahaan harus berorientasi pada pelanggan. Yang kedua, standardized work for manager. Pekerja bukan mesin, sehingga tidak mungkin membakukan segalanya. Para pemimpin harus memiliki mata dan telinga yang sensitif dan untuk apa yang terjadi di sekitar mereka. Namun, standarisasi sangat mungkin diterapkan untuk memastikan setiap orang di level yang sama memberikan hal yang setara. Yang ketiga, have daily accountability. Adalah membuat productive meeting yang mengevaluasi apa yang sudah terjadi dan mencari jalan lebih baik. Pertemuan yang menjadi ruang informasi sharing dan pertanggungjawaban setiap orang. Yang keempat, require discipline. Disiplin adalah bahan bakar yang membuat sebuah sistem bisa berjalan. Dalam sebuah unit cancer di salah satu rumah sakit di Australia, Lean Culture menyuguhkan pemandangan sikap dan tindakan kerja para tim secara efisien, sigap dan cepat menangani pasien, dan menjadikan kesembuhan pasien merupakan tujuan utama seluruh elemen di rumah sakit. Setiap kasus ditelaah dalam productive meeting. Lean Culture menerapkan Kaizen atau perbaikan terus-menerus yang dipraktikkan di setiap tingkat organisasi dan oleh setiap tim. Lean Culture berorientasi jangka panjang, itu sebab improvement menjadi menu harian. Keajaiban Lean Culture ini yang mengantar Toyota menjadi perusahaan tahan banting dan terus membesar, menjadi startup pada tahun 1939 dan selama 50 tahun baru sekali membukukan rugi, yaitu pada tahun 2008. Daya tahan Toyota dibuktikan pada tahun 1942 ketika Perang Dunia Kedua berkobar di Jakarta. Toyota yang terus memproduksi mobil kebingungan karena penjualan mandek. Kala itu mereka biasa diyakinkan dengan stigma, produk yang bagus otomatis ada penjualan. Namun perang membuat tak ada orang yang membeli mobil. Alih-alih menghentikan produksi, para leader di Toyota malah menciptakan tantangan baru bagi timnya. Dari posisi hanya memproduksi, kini harus menjual. Tantangan baru yang membutuhkan perubahan kultur. Ada barang baru bernama sales oriented. Toyota bangkit, membuat improvement. Kala itu Toyota berkompetisi dengan Nissan yang lebih dulu menang di angka penjualan, disusul kompetisi dengan Detroit. Toyota memberikan perhatian besar terhadap 4P. Yang pertama adalah problem solving. Budaya Toyota terus memperbaiki, mencari solusi, dan bukan menyalahkan atau menciptakan ketakutan dalam tim. Yang kedua adalah people. Perusahaan ini meyakini training sebagai keharusan dan bukan pemborosan. Tanpa orang yang berkompeten, mesin dan sistem tak bisa hidup. Sistem yang bagus akan mati bila tak ada the quality man behind the gun. Yang ketiga adalah filosofi. Selalu berorientasi jangka panjang. Yang keempat, produk. Selaras dengan kultur Kaizen, Toyota terus memperbaiki produknya. Meski sudah dipercaya pasar, selalu ada ruang untuk meningkatkan kualitas. Pada 1989, perusahaan mengumpulkan 1.600 engineers dan menantang mereka melahirkan mobil berkelas dunia. Hasilnya Lexus. Toyota Way berkembang menjadi 14 prinsip perusahaan yang menjadi petunjuk wajib, yang bertumbuh pada 2 pilar, yaitu continuous improvement dan respect to people. 4P dalam prinsip ini bisa diterapkan untuk mengejar deal dan repeat order yang menjadi tujuan utama dalam Wolf Selling. Yang pertama, problem solving. Toyota selalu menganggap akan ada masalah pada setiap bidang.
sales, keuangan, komplain, pelanggan. Untuk itu dibuatlah metode penyelesaiannya. Ada meeting, forum, dan diskusi yang produktif untuk mencari solusinya. Pada banyak perusahaan yang saya temui, kerap melupakan elemen problem solving, sehingga yang lebih banyak muncul di permukaan adalah keluhan dan saling menyalahkan ketimbang mencari penyelesaian. Tidak ada standar solusi yang disiapkan, tidak ada mekanisme atau yang digariskan untuk menjawab persoalan yang muncul di korporasi. Ketika orang datang semaunya, tidak disiplin, tidak mencapai target, hanya disambut leader yang menggerutu. Bila pun diobati, yang disasar hanya performance atau kinerja sesat. Padahal sejatinya, solusinya adalah meluruskan kultur, value alignment. Tak ada punishment yang menyertai reward, dan toleransi terhadap kegagalan yang kebablasan. Yang kedua, people. Training atau pelatihan di Indonesia masih dianggap beban pengeluaran dan tidak menjadi bagian strategi bisnis. Bisa jadi karena training atau pelatihan tak memberikan hasil maksimal. Yang ketiga, filosofi. CEO Toyota atau cucu pendiri menganut keyakinan slow but sure. Promosi pelan-pelan, meyakinkan pelan-pelan. Toyota menanamkan brand merek sedalam mungkin ke benak konsumen yang tidak mungkin dilakukan secara instan. Filosofi yang berorientasi jangka panjang di Toyota bertentangan dengan kebiasaan isikom isiku yang banyak terjadi di perusahaan-perusahaan di Indonesia. Ada survei yang menyebutkan orang-orang Indonesia cenderung berpikir pendek. Prinsip pertama Toyota Way menyebut mengambil keputusan manajerial berdasarkan filosofi jangka panjang meskipun mengorbankan sasaran keuangan jangka pendek. Dalam dunia sales, ini berarti membangun hubungan jangka panjang antara perusahaan dan konsumen yang dilandasi sikap memberikan yang terbaik, sehingga membuahkan repeat order antara perusahaan prinsipal yang menghasilkan kerjasama produktif dan saling menguntungkan, antara manajemen dan karyawan yang membuahkan integritas dan loyalitas, bekerja, tumbuh, dan menyelaraskan seluruh organisasi untuk mencapai sasaran bersama yang lebih besar daripada sekedar menghasilkan uang. Yang keempat adalah produk. Di korporasi biasanya sudah tidak ada masalah lagi terkait produk. Namun kultur jagat sales tanah air Indonesia kadang masih dihinggapi anggapan bahwa kualitas itu nomor 2. Yang penting bisa jualan. Sales sering menutup-nutupi kekurangan suatu produk hingga memunculkan trauma pada konsumen. Akhirnya penjualan menurun. What began as a movement over 20 years ago culminates in a crossover unlike any other today. With a focus on the future and an emphasis on you, true luxury has been transformed. Take an exhilarating turn in the reimagined Lexus RX. This is the new joy of driving.